Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kayaknya suara adik-adiknya nggak kedengaran ya, Cik? Iya ya, Cik. Nah, gimana kalau begini, Cik? Nanti ketika Cik menanyakan apa kabar, adik-adik di rumah jawabnya gimana ya, Cik? Gini nih jawabannya. Kalau Enci Rosna bilang nanti apa kabar, jawabnya baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti itu ya, Enci. Iya, seperti itu. Jadi adik-adik di rumah harus tetap harus semangat ya menjawabnya ya. Kita ulang ya, Cik ya. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali di ibadah sekolah Minggu secara streaming HKBP Pematang Siantar. Hari ini sudah bulan Mei ya adik-adik ya, tanggal 2 Mei 2021. Ya Cik, kalau kita mau beribadah berarti kita mau bertemu dengan Tuhan ya. Pasti dong, Enci. Nah, Gimana ya Cik ya kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, pakaiannya gimana ya? gini nih, Enci. Nah, kalau kita beribadah, baik di gereja maupun di rumah, kita harus beribadah dengan pakaian yang rapi, yang bersih, dan sopan. Duduknya gimana ya Cik? Boleh Duduk. nggak sambil lari-lari Cik? Duduknya juga harus sopan, harus tenang, dan gak boleh gerasak gerusu atau lari ke sana dan ke sini. Seperti itu, Enci. Terus apa aja ya Cik yang perlu kita persiapkan? Yang perlu yang kita siapkan itu adalah buku ND Sekolah Minggu, Alkitab, dan juga jangan lupa persembahannya ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Pasti dong, Ci. Cik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya Cik ya. Oke, Ada berapa Ci. lagunya, Cik? Ada 3 lagu. Nah itu nanti lagu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yang kedua, Dengar dia panggil nama saya. Dan yang lagu ketiga, hatiku penuh nyanyian. Nah, agar kita lebih semangat menyanyikannya, adik-adik di rumah juga harus bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama sambil mengikuti enciknya melakukan gerakannya. Atas segala setan
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu streaming saat ini ya Bapa. Sekiranya Engkau berkati dan Engkau buka hati pikiran kami dapat mendengarkan firman dan puji-pujian-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, karena kasih-Nya Ia memberikan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 38, ayat 1 dan 2, Sangap di Jehovah. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, ayat bulanan kita di bulan Mei yaitu tertulis di kitab Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, buat adik-adik yang di rumah, segera dihafal dan lalu divideokan sama orang tuanya ya. Untuk pengumuman kita di minggu hari ini, yang pertama, hari ini mulai tanggal 2 Mei 2021 telah dibuka ibadah sekolah minggu tatap muka di pos pelayanan Jalan Toba. Ini masih untuk anak-anak sekolah minggu kelas 4 sampai dengan kelas 1 SMP. Jadi adik-adik yang datang beribadah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan wajib mencuci tangan serta menjaga jarak.
Untuk adik-adik yang kecil, masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah secara virtual melalui ibadah streaming kita melalui channel YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita bernyanyi di buku pujian sekolah minggu nomor 63. Kita akan menyaksikan iman percaya kita. Adik-adik di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan berkuasa mengubah diriku. Firman Tuhan juga berkuasa mengubah hidupku. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 73 ayat 1 sampai 2. Aku mau mendengar. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, apa kabar semua? Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman.
Dan juga kiranya Engkau bukakan hati-hati anak sekolah minggu untuk mau mendengar firman-Mu dan mendalaminya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, nats khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai ayat 19. Mari adik-adik sekolah minggu kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Dan engkau akan membacakannya untuk kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tadi berapa kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Iya, benar. Yesus menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sebanyak 3 kali kepada Petrus. Lalu, bagaimana jawaban Petrus tadi? Iya, Petrus juga menjawab hal yang sama sebanyak 3 kali. Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan ketika Petrus sudah menjawab, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita tahu bahwa Petrus itu adalah orang yang semangat, orang yang cepat, orang yang spontan. Nah, jadi itu bisa kita lihat waktu Petrus pada khotbah kita minggu lalu, yang ketika dia melihat Yesus di pinggir danau, dia langsung memakai bajunya, mencebur ke air, kemudian berlari menuju Yesus. Dan juga bisa kita lihat ketika dia dengan cepat menyatakan bahwa dia siap dipenjara demi mengikut Yesus. Juga ketika Petrus menyangkal Yesus, dia baru saja mengatakan kepada Yesus bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus, tapi belum berapa lama dia langsung menyangkal Yesus. Nah, itu Petrus, dia orangnya semangatnya terlalu berkobar-kobar ya. Iya. Jadi Yesus memberi pertanyaan yang sama 3 kali itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya, Yesus mau mengetahui bagaimana sikap Petrus. Iya, karena apa? Karena nantinya Yesus akan memberi tugas pada Petrus. Apa tugasnya tadi yang dibilang Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab yang besar ya kan? Jadi Yesus mau Petrus memang betul-betul, Yesus mau melihat apakah betul-betul Petrus mengasihi dia. Nah, jadi tadi di pertanyaan yang ketiga katanya Petrus bersedih hatinya. Yesus mulai melihat bahwa
raut wajah Petrus, ekspresi Petrus ketika menjawab yang ketiga kalinya, dia bersedih. Dia bersedih. Itu memastikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus yakin bahwa Petrus bisa menjalankan tugas itu nantinya. Nah, dan juga dari situ Yesus bisa memastikan bahwa Petrus akan setia kepada Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus kayak gitu dong. Harus setia mengasihi Yesus selalu. Melalui apa kita mengasihi Yesus? Melalui tindakan dan juga perkataan kita. Nah, ini apalagi di masa pandemi sekarang kan, anak-anak sekolah minggu mengalami situasi yang sangat sulit. Harus setia mengikuti sekolah walaupun di rumah secara daring kan, melalui Zoom. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun live streaming seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Dan juga setia mengikut peraturan pemerintah. Apa peraturan pemerintah? Yang tentang protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, itu harus kita lakukan. Itu bukti kita mengasihi Yesus. Nah, ada juga berbagai macam orang mengasihi. Misalnya katanya, aku mengasihi mama, aku mengasihi bapak. Tapi ketika disuruh mamanya, pergi dulu beli garam ke warung, langsung marah-marah. Katanya aku aja terus disuruh. Pas dibilang mamanya, sapu dulu rumah itu, langsung merepet-merepet. Itu bukan orang yang mengasihi ya. Kalau kita memang betul-betul mengasihi, apa yang dikatakan orang tua kita, kita lakukan. Ada juga yang dikatanya, aku mengasihi temanku, aku mengasihi engkau Agung katanya. Tapi temannya diejek, tapi temannya enggak mau berteman, memilih-milih teman. Enggak boleh seperti itu. Ada juga ini bagi yang punya adik, katanya mengasihi adiknya, tapi adiknya nggak dijaga, pergi main-main. Atau adiknya dijaili, dicubit, sehingga adiknya nangis. Itu bukan ciri-ciri orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita harus berpedoman pada Yesus. Ya, kita harus berbuat kebaikan. Nah, ada juga dia mengasihi itu milih-milih. Karena misalnya saudaranya datang, dikasihinya. Kalau misalnya ada dia mau mengasihi karena nantinya dia butuh sesuatu samanya ini, aku kasihlah dia, nanti aku mau minjam pulpennya, aku kasihlah dia biar nanti dikasihnya aku jajan katanya. Nggak boleh kayak gitu mengasihi. Nah, tadi juga begitu, Yesus mau melihat Petrus bahwa mengasihi itu tanpa syarat, bukan karena sesuatu hal. Nah, seperti itu Yesus. Yesus juga mengasihi kita bukan karena mau menerima sesuatu dari kita, bukan. Yesus memang betul-betul mengasihi kita. Bahkan apa? Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya demi menebus dosa kita. Siapa coba ada di sekolah minggu yang sanggup seperti itu? Nah, Yesus juga melihat bagaimana Petrus mengasihinya, mengangkatnya menjadi murid, dan memberi tugas yaitu menggembalakan domba-dombanya. Nah, kalau adik di sekolah minggu tahu, gembala itu dia itu melindungi dombanya ketika mencari makan, mengarahkan domba-domba mencari makan. Misalnya ada binatang buas yang datang, harus siap gembalanya melawan binatang buas itu agar domba-dombanya selamat. Biar tetap bisa enggak merasa terancam, bisa tetap aman ketika makan. Itu tugas domba. Itu tugas gembala. Nah, dan juga domba-domba ini diibaratkan seperti kita orang-orang percaya. Siapa di sini anak sekolah minggu yang bukan orang percaya? Iya, pasti semuanya kita percaya pada Yesus. Nah, apakah anak-anak sekolah minggu ini semua mengasihi Yesus? Siapa yang mengasihi Yesus? Iya, pasti kita semua mengasihi Yesus kan?
Nah, kita mengasihi Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi Yesus enggak mengharapkan apa-apa dari kita. Bukan karena sesuatu hal kita harus mengasihi Yesus, bukan. Nah, jadi di ayat terakhir juga tadi dikatakan, apa perkataan terakhir? Kata Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi kita harus mengikut Yesus. Dengan apa? Menaati perintah Yesus. Bukan perintah dunia ini, bukan. Kita harus berpedoman sama Yesus. Nah, dengan apa kita menuruti perintah Yesus? Yaitu berbuat baik kepada teman kita, kepada orang tua, kepada adik, kakak, atau kepada semua orang yang kita jumpai. Dan juga mengasihi mereka. Dan juga mengajak orang lain untuk mengasihi yang lain juga. Jadi kita bukan hanya pada diri kita, kita harus juga mengajak teman kita. Kita kasih contoh, kalau misalnya teman kita melakukan kesalahan, kita bilang baik-baik, harus seperti ini, harus seperti itu. Orang yang mengikut perintah Yesus. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu harus mengasihi Yesus. Itulah poin firman Tuhan yang terpenting pada cerita kita hari ini. Dengan apa? Mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian cerita kita pada hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan kami dapat mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, setia pada perintah-Mu dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami juga dapat menjadi berkat, menjadi teladan bagi teman-teman, bagi orang tua, bagi adik, kakak, atau bagi orang lain yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Engkau menguatkan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku pujian sekolah minggu nomor 257 ayat 1. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Engku Yobel Menturon ya. Sekarang Engku hadir di sini akan memberikan kuis kepada adik-adik sekalian untuk dijawab ya. Kuis tersebut dalam bentuk TTS yang akan ditampilkan pada layar. Berikut TTS-nya. Adik-adik sekolah minggu, kalian dapat mengirimkan jawaban kalian di kolom komentar. 5 orang tercepat dan yang tertepat akan mendapatkan hadiah yang akan dikirimkan oleh guru sekolah minggu ke rumah adik sekalian masing-masing. Demikian kuis pada minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa.